Oke. Update ya. Iya. Real time. Supaya masyarakat bisa akses gitu. Di kantor harus ada ya maksudnya. ada. Oke, baik Pak. Di Nanti setiap- akan jadi masukan buat Ya, di setiap syukur di Komisi B juga ini harus. Ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jogja, selamat datang kembali di podcast Opo Yo, obrolan pajak orang Yogyakarta. Podcast yang bakal ngajak sobat pajak Yogyakarta ngobrol santai seputar dunia pajak daerah, layanan publik, dan kemajuan kota Jogja tercinta. Saya Sinta Pratnyasari selaku host yang akan menemani sobat pajak dalam episode spesial kali ini. Temanya dulu susah, kini mudah, transformasi layanan pajak daerah kota Yogyakarta. Iya, sobat pajak nggak salah dengar. Ngurus pajak sekarang tuh udah nggak kayak dulu lagi. Sekarang lebih cepat, lebih mudah, dan tentu aja makin transparan. Tapi bagaimana sih proses itu terjadi? Kemudian apa tantangannya? Dan apa dampaknya buat masyarakat? Nah, untuk membahas itu semua, saya nggak sendirian. Telah hadir bersama saya hari ini narasumber istimewa dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, yang pastinya udah nggak asing lagi perannya dalam urusan kebijakan ekonomi dan pelayanan publik. Langsung aja kita sapa, selamat datang Bapak Muhammad Sofyan dan Bapak Danang Rudiatmoko. Ya, Assalamualaikum. Iya. Ya, Mas Yan. Oke, kelihatannya masih semangat ya Pak, Iya, walaupun salam ini sudah pajak. siang. Salam pajak. Oke, salam pajak. Iya. Nah, jadi Bapak Muhammad Sofyan ini dari fraksi PAN ya Iya. Pak. Dapil 1 itu mencakup wilayah Mantri Jeron, Kraton, dan Bergamsan, Bergamsan. Oke, sedangkan Pak Danang dari Dapil 5. Ya. Fraksi PDI Perjuangan, G Pak. Betul. Oke. Jadi mencakup wilayah Umbul Harjo dan Kota Gede. Kota Gede, Oke, ya. betul. Nah, luar biasa. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Opo Yo. Nah, gimana Pak? Tadi sudah makan siang, Pak? Ya diisi dulu perutnya biar nggak telat. Oke. Ya, Iya, walaupun tadi Siap. harinya udah makin terik, tapi semoga semangatnya masih semangat pagi ya Pak untuk Ya, sharing-sharing ke Sobat Pajak. Sebelum podcast nanti ndak derdek. Iya. Semangatnya sampai semangat ya, Mas. Iya. Walaupun Jangan ini- sampai semangat. Semangat. Oke, walaupun ini udah tengah hari gitu ya Pak ya. Oke. Nah, buat sobat pajak Yogyakarta yang belum tahu nih, jadi Komisi B ini membidangi sektor ekonomi, keuangan hingga UMKM dan tentu punya peran penting dalam mendukung transformasi pajak daerah. Nah, jadi obrolan kita hari ini nggak cuma informatif, tapi juga bakal membuka mata kita semua terhadap seberapa pentingnya sih layanan pajak ini dan seberapa mudah dan bersahabat bagi masyarakat. Nah, baik, kita langsung aja nih dari pertanyaan yang paling mendasar nih, Pak. Alias kita tuh mau nostalgia sebentar nih ke layanan publik Kota Yogyakarta zaman dulu. Nah, saya mau tanya Pak Danang dulu nih, Pak. Kalau kita menengok Jogja zaman dulu, apa yang paling membekas di ingatan Pak Danang tentang suasana Kota Jogja dan layanan publiknya zaman dulu nih, Pak? Pak Danang, Pak Sofyan. Oh iya, Pak. Kalau dulu ini. Kalau Iya, Pak Danang. ya baik, Mbak Sita dan seluruh masyarakat Kota Yogyakarta. Ini apa ini? Opo Yo, Pak. Opo Yo. Eh, Singkatan dari apa ini? obrolan pajak orang Yogyakarta. Ya, pemirsa obrolan pajak orang Yogyakarta yang saya cintai. Ya, terutama pajak itu adalah sebagai kewajiban. Kewajiban. Oke, Ya, kewajiban masyarakat. kewajiban yang melekat pada setiap hasil dari seseorang yang sedang berusaha atau menerima sesuatu, yaitu perlu mengingat adanya pajak. Oke. Nah, ini bukan soal masalah dalil agama, tetapi kewajiban kita pribadi. baik pribadi, perusahaan maupun badan usaha yang lain, yaitu untuk pembangunan. Oke, Nah, baik. terkhusus untuk pembangunan. Oke. Pajak itu adalah unsur kekuatan kemandirian pendapatan daerah. Nah, oleh sebab itu
perlu ada upaya inovasi mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kalau dulu pemungut pajak itu keliling, Masih manual ya Pak berarti. potensinya hilang sangat besar karena dibawa oleh petugas. Oke. Nah, sekarang eranya digital, serba apa saja bisa dilakukan secara digital. Online ya, sekarang sudah online Ya, semua. dan bisa dimonitor. Nah, kalau kita mau tanya sampai seberapa besar Oke. pungutan yang ya. sudah dikolek oleh pemerintah. Oke, baik. Nah, sehingga apa? Sehingga ini harus menjadi kewajiban yang melekat, kesadaran untuk mengikuti, sehingga ada transparansi. Tidak betul. hanya transformasi, tetapi adanya transparansi. Oke, jadi Nah, masyarakat tetap ikut bisa memantau begitu ya Pak? betul. Oke. Kita mau bayar berapa, reportnya ada, terus fasilitasnya mau pakai bank mana saja, Oke. bisa dilakukan bangun tidur langsung Iya, bayar langsung aja bisa. tinggal klik-klik HP gitu Iya. ya Pak? Oke. Itu saya kira kemudahan di era sekarang. Karena sekarang. Tidak ada, dipastikan tidak ada kebocoran di situ. Bocoran data, oke baik. Berarti maksudnya Pak Danang tadi meskipun serba manual, tapi nilai-nilai sosial itu justru kuat ya Pak. Nah bahkan mungkin sekarang itu adanya rasa guyup itu mungkin sekarang jarang kita temui ya Pak. Seperti dulu masyarakat kan harus ke balai kota, jadi istilahnya masyarakat sama pegawai pajak seperti silaturahmi gitu. Ya, bukan. Kalau dari sisi itu mau apa harus dipisahkan. Dipisahkan, oke. Dipisahkan, bukan tidak guyup, tetapi pertemuan dalam hal kewajiban. Namanya uang itu luas. Oke. Kalau saling ketemu, mesti ada transaksi nih. Oke, ya takut itu yang ditakutkan ya Pak. Ya. Khawatirkan masyarakat betul. Ya, sehingga mengurangi rasa kepercayaan masyarakat. Kalau sekarang orang nggak pakai tunai saja bisa bayar dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya sesuai tarif yang ditetapkan, langsung bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka. Oke. Ini yang harus dibedakan. Oke, Pak. Bukannya tidak guyup ketemu orang, tapi ini merupakan kewajiban yang melekat. Oke, Pak. Baik. Oke, kalau dari sisi Pak Sofyan sendiri nih, Pak. Menurut Bapak bagaimana, Pak, kondisi pelayanan pajak daerah di Kota Yogyakarta beberapa tahun lalu sebelum adanya digitalisasi seperti sekarang? Jadi setuju tadi sama Mas Danang. Ya. Ya. Jadi kalau kita menggunakan istilah masih zamannya manual, Ya. itu kan serba ribet. Iya, betul. Yang pertama ribet. Secara teknis ini kan pada Mesti waktu ngantri. kita ngantri. Ngantri. Kita bayar pajak sepeda motor Mas Danang. Ya. Kita karena itu kan tahunan. Iya. Sekali setahun, setahun sekali. Sehingga kita kan nggak hafal. Teknisnya kan tahapnya kan kita nggak hafal. Sehingga kadang-kadang kemudian orang nggak mau ribet lewat biro jasa, lewat Talo kan gitu. Ya, Pak. Itu yang pertama. Kemudian orang betapa susahnya, orang mau bayar loh ya, mau bayar aja kok susah. Nah, itu kemudian ada 1-2 wajib pajak yang barangkali kemudian menjadi malas. Ini faktor yang kedua karena ribetnya tadi kadang sehingga menyebabkan wajib pajak menunda pembayaran hanya karena nggak mau ribet. Oh iya, jadi tertunda terus gitu ya, Pak. Ini salah satu. Nah, kita Mas ribet. Harus macam-macam tadi secara teknis itu yang menjadikan kita mungkin banyak wajib pajak kemudian menunda pembayaran karena nggak mau ribet. Karena mereka sibuk, kenyataannya menjadi orang sibuk, orang pebisnis. Seperti itulah gambaran zaman manual itu seperti itu susah. Masalah tadi sama Mas Danang, transparansi, iya. Jadi kebocoran banyak sekali peluang di situ. Betul. Dan sebagainya. Jadi kan memang
kita harus mentransformasi ke era digital tadi, yaitu sudah tuntutan zaman, tuntutan zaman. Oke, baik Pak. Jadi memang itu menunjukkan tantangan pelayanan publik sebelum era digital ya Pak. Ya. Jadi banyak waktu dan energi terbuang hanya untuk sebuah proses yang sebenarnya itu bisa disederhanakan, Betul, gitu ya. Pak. Nah, transformasi digital ini ternyata bukan cuma soal teknologi, tapi mengubah cara kita sebagai petugas pajak bagaimana caranya untuk melayani masyarakat itu agar lebih efisien dan responsif begitu ya Pak. Dan pastinya lebih sesuai dengan memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat zaman sekarang. Iya. Gitu. Oke, menurut Pak Danang nih Pak, apa tantangan terbesar dari pelayanan pajak yang masih manual Pak pada waktu itu? Wah, kalau manual tantangannya banyak sekali. Banyak ya Pak. Ya. Yang pertama, kita harus menghitung berapa wajib pajak di Kota Yogyakarta. Oh ya, wah itu banyak sekali Pak sepertinya. Itu nanti dampaknya ke berapa petugas yang harus dikirim. Oke, petugasnya juga nggak seberapa gitu ya Pak. Petugas ini kan tidak cuma-cuma. Kita memberi tugas berarti memberi upah. Iya. Nah, sudah berapa itu upahnya? Ketiga, berapa potensi kebocorannya? Oke, potensi kebocoran data ya Pak. Nah, ya nggak cuma data. nggak data. Misalkan ada wajib pajak Sudah. yang seharusnya membayar 100 Iya. karena didatangi hari itu adanya cuma 75. Oh, oke. Nah, ketemu petugas segini aja. Nah, ini udah bocor kan? Iya. Harusnya 100 ketemu Taunya lebih rendah dari nilainya gitu. Ya. Tawar-menawar tentang itu. Iya. Nah, sekarang ya itu yang kita selama sekian tahun di Kota Yogyakarta itu, petugas pajak juga dalam satu hari dia bisa menghubungi wajib pajak berapa. Iya. Dengan adanya petugas pajak yang nggak seberapa, tapi ketemu wajib pajak yang jumlahnya ribuan gitu ya Pak di Kota Yogyakarta. Yang harus dikirim. Ini ketemu wajib pajak yang ngeyel lah. Iya. Sudah susah lagi. Banyak. Nah, jadi kalau sekarang kan sudah eranya sudah lain. Nah, lain Nah, ya. itu tantangan itu terjadi di Kota Yogyakarta. Oke, baik Pak. Berarti dulu itu mungkin urusan pajak itu bisa seharian gitu ya Pak kalau ngurus pajak, dan juga dulu SDM-nya mungkin masih kurang mumpuni begitu ya Pak ya. Dan dibandingkan zaman sekarang kan teknologi sudah semakin canggih, jadi juga kita bisa belajar dari mana aja begitu ya Pak untuk mengembangkan diri begitu. Baik Pak, sekarang saya mau tanya Pak Sofyan nih Pak. Menurut Bapak, apakah masyarakat pada masa itu terbebani Pak dengan adanya sistem yang masih manual pada waktu itu? Ya jelas Mbak. Ya tadi itu. Jadi mau bayar saja. Mereka tuh punya uang, siap bayar. Tetapi karena nggak mau ribet. Nggak mau ribet. Karena kebetulan sibuk, jatuh tempo. Nah, akhirnya mendingan besok terlambat, udah terlambat ya sekali aja terlambat. Besok double. Akhirnya orang seperti itu, ambil jalan pintas, ya sudahlah, nggak bayar. Itu sehingga orang kita ada pemasukan pendapatan sehingga kemudian tidak jadi mendapatkan pendapatan. Salah satu ya karena tadi itu ya masyarakat akan merasakan beban. Itu menjadi beban bahwa membayar kok angel. Ya. Bayar loh, bayar pajak kok angel. Udah suruh bayar kok susah gitu ya Pak ya dulu. Padahal mereka bukan orang yang tipenya menjadi nunggak pajak, bukan kesengajaan. Bukan sengaja, iya. Emang karena sistemnya masih manual, masih susah. Orang secara teknis juga dia tidak sempat, tidak mau membayarkan karena ada ribetnya mekanisme tadi, gitu Mbak. Jadi karena jadi karena sistemnya masih manual, jadi ada ekstra waktu dan ekstra biaya untuk ke tempat tujuannya gitu ya Pak. Jadi kayak menambah biaya gitu. Yang disampaikan Pak Sofyan itu kan kalau wajib pajak itu sudah pengen bayar, harus ngantri, meluangkan waktu. Nah, dari sisi saya kan tantangan petugas itu apa? Kalau memang sudah tidak bayar, terlambat, jatuh tempo kan mesti datangi petugas. Ya, nanti kena denda juga loh Pak kalau terlambat bayar. Dua hal ini yang itu menjadi
Kalau kendala. ketemu Ya, punya kalau potensi ketemu nanti transaksi potensi- anyar ya, Iya. penyimpangan, bocoran lagi. Bocoran, ya. oke. Gitu. Nggih, Pak Danang, bagaimana peran petugas pajak dalam memberikan pelayanan Pak pada masa manual itu? Oh, saya kira tugasnya memang berat ya, karena mesti kalau ketemu BP itu mesti terjadi ya sedikit perasaan tidak enak, Iya. ya kan? Bukan nagih hutang, ini kan nagih kewajiban. Lagi kewajiban. Nah, kan nagih kewajiban itu Nggih. tantangannya di lapangan sangat berat. Iya. Kemudian yang di loket pun juga harus ekstra. Coba di lain waktu, biasanya tradisinya orang Indonesia, kalau mau bayar pajak pasti nunggu Jatuh deadline. tempo. Iya, itu sering Jatuh terjadi tempo. nih, Pak. Begitu nanti akhir bulan Maret jatuh tempo bayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah itu kan biasanya Maret. Guys, Ya. kalau PBB itu PBB 30 September. September, Nah, iya. ini kan pajak yang umum Umum, dulu. ya, pajak pusat. yang NBWP Iya. itu bulan Maret, wah kantor pajak mesti berjibun. Iya. Petugasnya harus mau tidak mau lembur. Lembur, betul. Ekstra waktu ya, Pak ya. Ekstra waktu. Yang mau bayar pun waktunya juga terbuang. Terbuang. Nggak selesai sehari. Nggih. Nah, kemudian tanggal 30 September wajib pajak PBB. PBB. Oh, itu semakin berat lagi. Iya. Nah, Kayak- mesti antriannya sangat panjang. Berjibun ya, Pak, di Adibang. Nggih. Nah, ini semua menjadi tantangan. Tantangan itu. tugas pajak nih. Nah, bukan kita tidak mau, tetapi karena budayanya Keterbatasan. orang Indonesia Iya. itu rata-rata urung waktu nih. Iya, memang budaya itu memang suka deket-deket deadline gitu ya, Pak. Ya, jadi kebayang ya, Pak, berarti capeknya petugas pajak zaman dulu itu Ya. benar-benar all out gitu ya, Pak. Ya. Nah, tapi menariknya, Pak, di zaman sekarang ini juga masih ada loh, Pak, yang namanya jemput bola pekan pembayaran PBB. Nah, Ya. saya salah satu petugas nih, Pak. Jadi setiap hari Rabu itu saya ada pekan pembayaran PBB di wilayah. Nah, terus Kamis itu biasanya saya juga mendampingi mobil Ya. sijak itu ke wilayah juga, Pak. Nah, Ya. jadi walaupun sistemnya sekarang serba digital, saya sebagai petugas pajak juga tetap turun ke lapangan. Ya. Soalnya kan orang Indonesia itu kadang masih suka disamperin nih, Pak. Betul. Iya, jadi wajib pajak itu juga sukanya ngobrol langsung. Diingetin. Iya, ngobrol langsung ke petugas, kadang juga curhat-curhat tentang pajak gitu. Jadi Ya. kan kita juga seneng gitu dengar feedback dari masyarakat Ya, sendiri. Gitu. artinya gini, kita sebagai pengampu kebijakan di Pengampu situ, kebijakan, memang tidak bisa 100% seperti negara atau wilayah yang sudah melek digital. Digital, iya betul. Nah, banyak keinginan warga masyarakat itu ada dialog, Oke. membuka dialog yang terjadi dua belah pihak tentang keluhan, Iya, tentang respon hal yang ini. masyarakat, Tapi ya inilah artinya apa? Sebagai pengambil kebijakan, ya juga harus responsif. Iya, betul. Ya kan? Mendengar keluhan masyarakat Mendengar, begitu ya, tidak Pak. hanya sekedar mendengar. Dengar. Biasanya kalau yang seperti itu bukan keluhan lagi, cacian juga ada. Iya, itu. Kok pajaknya terus diundang Iya, nih? itu saya sering sih, Pak, itu mengalami Iya itu. kan? Iya. Itu. Saya sendiri juga udah sering banget merasakan Ya. itu kalau ke wilayah, Pak. Betul. Nggih. Nah, tadi kan kita udah flashback nih, Pak, ke masa-masa layanan pajak yang masih serba manual. Nah, sekarang kita geser sedikit nih, Pak, ke masa Oke. kini. Nah, zaman itu udah beda kan, Pak. Teknologi makin maju dan pelayanan pun ikut berubah. Nah, kalau misalnya kita melihat perkembangan sekarang nih, Pak Sofyan, setelah hadirnya aplikasi Jogja Smart Service atau JSS dan kanal online pajak daerah lainnya, menurut Bapak apa sih, Pak, perbedaan yang paling terasa dibandingkan dengan masa-masa manual pada waktu itu, Pak, dengan kehadiran JSS ini? Ya, jadi memang tadi memang zamannya udah memang harus Iya, di era digital. digital. Sehingga
memang sebagian sampaikan Mas Danang, ya ada sebagian mungkin karena faktor usia, ya atau mungkin mungkin karena kultur yang tingkat pendidikannya juga nggak begitu tinggi, rendah ya, mungkin itu yang nggak melek di kita, itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, tetapi untuk di era sekarang ya mau tidak mau kehadiran salah satunya aplikasi di HP, kemudian di JSS ini juga membantu kita dalam upaya memberikan akses sistem pembayaran pajak-pajak kita. Nah, dan saya mohon juga nanti akan dikembangkan. Saya berharap terus dikembangkan yang tadinya by rekening bank. Nah, mungkin nggak tahu sekarang udah ke virtual. Iya, sudah virtual account, cuman banknya masih terbatas gitu, Pak. Ini yang pengen monggo nanti dari kita masukkan agar supaya diperluas lagi untuk virtual akunnya. Iya, berarti lebih ke memperluas cakupan pembayaran gitu ya, Pak. Kalau JSS kehadiran, ini mau nggak apa-apa, Jogja kota kota apa namanya Mas Danang? Smart City, mau tidak mau kehadiran itu mutlak harus punya Yogyakarta. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya, Pak. Nah, kalau saya nih Pak sebagai Gen Z, kadang itu saya juga pakai Pak JSS. Kadang misalnya mau ngecek di kota itu lagi hujan nggak, gitu, lagi macet nggak, kan di JSS ada CCTV ya, Pak. Nah, itu jadi saya juga sekarang udah canggih banget nih JSS. Sekarang kita udah pakai itu sebagai untuk bayar PBB, kita ngecek CCTV, nah itu. Nah, jadi sekalian saya mau promosi ini ke Sobat Pajak. Bagi Sobat Pajak yang belum punya JSS, nanti bisa download JSS di Play Store atau App Store. Nah, yuk manfaatin JSS supaya bayar pajak itu lebih mudah dan lebih nyaman. Oke, kita balik lagi nih. Kalau misalnya kita ngomongin soal transparansi dan akuntabilitas nih, Pak Danang. Sebenarnya apa sih, Pak, manfaat yang paling kelihatan buat warga sama buat pemerintah kota sendiri? Baik, jadi ini cita-cita saya sejak bergabung dalam di legislatif. Ya, yang belum terwujud itu adalah saya menginginkan bahwa setiap pendapatan daerah, baik dari pajak, retribusi, dan segala hal yang itu pungutannya diambil dari masyarakat, itu bisa setiap harinya termonitor jumlah pendapatannya. Update ya. Real time gitu ya, Pak. Supaya masyarakat bisa akses gitu. Di kantor harus ada maksudnya. Oke, baik Pak. Nanti akan jadi masukan buat kami. Di setiap syukur di JSS. Komisi B juga ini. Iya, Komisi B juga. Di JSS itu nanti ada platform yang tiap hari itu real time menampilkan perolehan gitu ya, Pak, update. Kenapa ini wajib? Supaya masyarakat itu tahu. Kekuatan pendapatan daerah kita itu berapa. Nah, kemudian nanti setiap pembahasan rencana anggarannya baru belanja yang dibutuhkan berapa. Oke, Pak. Jadi biar masyarakat ngerti. Nah, pendapatanku semene, tetapi belanja yang dibutuhkan sekian. Supaya lebih jelas ya, Pak. Berarti alokasi dananya itu kemana aja gitu. Transparansinya kan jelas. Ini real time. Sehingga apa? Kita sebagai pengampu kebijakan dalam melihat itu kan, masyarakat tinggal klik aja. Di JSS. JSS ini kan sumber segala informasi. Platformnya kan jelas. Informasi Kota Yogyakarta. Nah, disitulah nanti. Nah, kemudian aplikasi-aplikasi yang lain apa? Kita dorong semua dinas yang itu berhubungan dengan masyarakat bisa menciptakan aplikasi digital yang itu untuk memudahkan pelayanan. Baik Pak. Sehingga apa? Ini masyarakat Kota Yogyakarta akan semakin percaya bahwa sekecil apapun pengeluaran kita yang dipungut atau diberikan kepada pemerintah itu ada pertanggungjawabannya. Nah, ini yang saya kira belum ada di
kota-kota lain Iya. konsep ini. Oke, terima kasih sekali Pak masukannya. Jadi salah satu masukan Pak Danang tadi juga memudahkan pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal pengawasan dan pengendalian Betul. pajak daerah ya Pak. Betul. Oke, memang bagus sekali Pak masukannya. Oke, saya mau tanya ke Pak Sofyan nih Pak. Perubahan ke sistem digital itu kan tentu membawa kemudahan ya Pak. Nah, namun di sisi lain, apakah masih ada Pak kelompok masyarakat yang sekiranya belum mampu untuk mengakses layanan ini secara optimal? Dan bagaimana kira-kira upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Ya, pasti ada. Tadi Ya. saya sampaikan ya, itu faktor usia. Usia, Ya, betul. tidak melek digital tadi. Ada orang yang memang belum tahu. Oke. Nah, orang belum tahu bahwa Jogja itu ada JSS. JSS, ya. Tapi untuk era sekarang ini nampaknya hampir semua sebagian besar sudah tahu ya tentang Iya. JSS. Sehingga memang saya kira orang yang belum melek tadi itu hanya sedikit. Sedikit, Nah, oke. itu tugas kita apa? Edukasi. Edukasi, sosialisasi, Pendampingan. begitu, Pak. Nah itu aja kalau sudah nggak bisa diedukasi ya mau nggak mau pendampingan. Kemana? Ke anaknya. Gitu. Nah, itu aja langkah kita. Oke. Edukasi kalau memang sudah tidak bisa ya tidak dipaksakan pendampingan. Ya. Mau nggak mau. Kita harus menyadari Iya. Sinta, bahwa usia harapan hidup di kota Yogyakarta itu tinggi sekali. Iya. Hampir 74, sekian. Artinya apa? Kalau ini terjadi, kan bukan hanya sekarang. Mungkin 15 tahun yang lalu, depan. angka harapan hidupnya sudah sampai sekitar 60-70. Artinya apa? Kota Yogyakarta ini segmennya sangat rapat. Antara baby boomer, milenial, Iya. kemudian Gen Y, Gen Z, sampai Gen Alpha, Gen sampai Beta. sekarang Gen Alpha Iya. yang itu akan 75 tahun. Oke. Mereka besok akan menikmati nyamannya, ya. bahagianya di kota Jogja. Jogja. Oke, Pak. Gitu. Inilah yang kira-kira kita tuh sekarang masih punya baby boomer berapa nih? Iya. Nah. Masih banyak Pak yang saya temui warga wajib pajak PBB itu yang sepuh-sepuh Lah. membayar pajak itu loh Ya. Pak saya. Betul. Itu yang terjadi. Nah, Iya. segmen ini yang harus menjadi tantangan kita semua. Iya. Supaya apa? Supaya target kita, nah itu tadi Bisa tercapai. Oke, Ya, oke. JSS sebagai informasi, Iya. aplikasi lainnya, Dinas Pendapatan Daerah juga harus mempunyai aplikasi yang Kanal online. mempermudah. Oke. Baik Pak. Berarti kan jadi meskipun sekarang tinggal klik-klik di HP, jadi petugas pajak itu tetap harus pendampingan dan tetap turun ke pendampingan. lapangan Iya. gitu ya Pak. Oke, baik. Tadi kan Pak Danang sempat menjelaskan nih Pak bahwa transformasi ke sistem digital ini memudahkan masyarakat. Ya. Nah, apakah transformasi ini juga berpengaruh terhadap efisiensi biaya operasional pemerintah, Pak? Ya, kalau dihitung efisiensi inilah, Iya. digital itu mesin, Oke. ya kan? Iya. Mesin, otomatis Sistem. kalau mesin bekerja mengurangi tenaga kerja yang terlibat di situ, Terlibat. ya kan? Nah, otomatis efisiensi ini itu kan yang diharapkan bisa masuk, tetapi seperti kata Pak Sofyan, Iya. apakah tenaga kerja ini terus didiamkan? Oke. Nah, maka apa? Selain adanya digitalisasi, tetapi harus ada edukasi kepada masyarakat Benar, yang iya. dilakukan Ya. oleh Petugas. manusia, ya kan? Ini human being, ini hubungan antara manusia. Iya. Ya. Tetap manusia tetap ikut andil Tetap walaupun ya perkembangan andil, teknologi nggak bisa. gitu ya Pak. Oke. Nggak bisa dari sisi karena semua diserahkan oleh mesin. Oke. Nah, itulah yang menjadi tantangan ke depannya. Ke depan. Ya. Oke Pak. Nah berarti memang adanya digitalisasi ini sangat berpengaruh ke segala aspek ya Pak. Betul. Betul. Oke. Nah setelah Pak Danang, setelah layanan pajak digital ini berjalan beberapa waktu, kira-kira tantangan baru apa Pak yang muncul dan bagaimana strategi untuk menghadapinya Pak kira-kira? Ya. Dari sisi hubungan sosiologis antara manusia dengan manusia, Iya. masyarakat Kota Yogyakarta juga ada potensi human error lainnya. Oke.
yaitu dalam menghitung dan menerapkan besaran pajak. Oke. Itu harus presisi. Jangan sampai ada tagihan pajak yang harus dipungut kepada masyarakat ternyata tidak sesuai dengan Oke. kondisinya. Nah, berarti harus sesuai dengan kondisi di lapangan seperti apa, betul. gitu ya Pak? Ini kan ada hubungan awal. Jadi hubungan awal ini yang harus dibangun, harus diupdate. Oke. Nah, selain kita punya angka-angka proyeksi. Oke. Nah, ini kan harus diupdate terus-menerus. Sehingga apa? Tingkat kepercayaan Masyarakat. itu bisa. Yang penting kalau kita mau mungut, berikan kepercayaan dulu, pendekatan dulu ya Pak kepada Pendekatan masyarakat. dulu. Oke. Baru nanti teknis pemungutannya akan lebih enak. Oke Pak. Nah kadang kita itu berpikir begitu sistem digital itu diluncurkan, semuanya akan langsung aman dan lancar-lancar aja gitu ya Pak. Padahal kan kenyataannya adaptasi masyarakat itu butuh proses begitu ya Pak. Ya. Dan butuh pendekatan yang tepat. Nah saya juga setuju banget tadi bahwa edukasi dan pendampingan itu merupakan kunci begitu ya Pak. Nggak semua orang itu langsung nyaman dengan adanya pendekatan digital, apalagi warga sepuh yang belum terbiasa pakai smartphone. Nah makanya program seperti Pekan Pajak di Kelurahan yang sudah saya ceritakan tadi itu perannya luar biasa penting, begitu ya Pak. Nah, Pak Sofyan, bagaimana sih Pak respon masyarakat umum terhadap layanan pajak digital yang sekarang ini, Pak? Ya, dengan apa yang kita bincangkan tadi, tentunya masyarakat jauh-jauh hari menunggu, ya. Oke. Nah, dengan era digital yang sudah diberlakukan ini, tentunya masyarakat akan merasa positif ya, senang mereka. Senang. Nah, tapi kemudian catatannya tentunya kita tidak berhenti di sini. Ada hal-hal yang harus dikembangkan. Termasuk yang kami masukkan Mas yang tadi tentang updating terhadap perolehan pajak harus disajikan di tempat-tempat umum ya. Kemudian tentang jangkauan virtual akunnya juga harus diperluas kan gitu. Dan lain aksesnya harus diperluas. Oke, berarti semacam improvisasi lagi gitu ya Pak. Satu lagi adalah sebenarnya digital udah selesai, tetapi kemudian tentang akurasi data. Nah, wajib pajak jangan sampai ada satu orang pun yang tidak terdata di dalam database. Kedua, akurasi tadi datanya memang harus akurat. Tepat. Ya, tepat. Nah, kemudian baru kita kembangkan lagi ke apa namanya ke wajib pajak baru. Tugas kita bersama setelah updating, kita mendata akurasi datanya itu juga harus transparan. Saya kira kemudian nanti kita bagaimana memberlakukan. Ya, karena ini orang mau bayar pajak ini orang mau sadar, mau jadi orang bijak. Seperti kata pepatah, orang bijak taat pajak gitu ya Pak. Kan itu kan harus kita sambut. Jadi kita tidak bisa melakukan hanya berorientasi menjustifikasi bahwa warga Kota Yogyakarta itu tidak pada taat. Tetapi kan ini hanya soal bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang akan memberikan sumbangsihnya kepada pembangunan di Kota Yogyakarta. Saya kira itu lebih penting. Oke, baik Pak. Jadi maksudnya tadi Bapak itu kan sekarang bayar pajak itu tinggal klik-klik di HP itu udah mudah sekali ya Pak. Nah jadi Sobat Pajak, jadi sekarang Sobat Pajak itu bisa bayar dari virtual account maupun Krisna dari CSS. Jadi nggak perlu antri lama lagi. Kira-kira Sobat Pajak udah ada yang cobain belum bayar pajak lewat CSS? Nah ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya. Oke, balik lagi nih. Jadi kan semua inovasi digital tadi ternyata bukan cuma mempermudah urusan pajak aja ya Pak. Nah, tapi juga bagian dari visi besar Kota Yogyakarta sebagai Smart City. Nah, sekarang saya mau bahas lebih jauh nih Pak. Kalau menurut Pak Danang, Kota Yogyakarta itu dikenal dengan branding Smart City. Nah, menurut Bapak, sejauh mana layanan pajak digital ini berkontribusi terhadap predikat tersebut Pak? Ya, bagaimanapun yang terkait dengan visi besar Kota Yogyakarta sebagai kota yang mendapat julukan Smart City, saya kira
saya harus berterima kasih kepada pemerintah kota. Pemkot, ya. Karena hubungan yang pertama yang bisa dibangun yaitu membangun jaringan internet dulu. Oke. Nah, saya kira sekarang ini hubungan pemerintah kota dengan provider-provider penyedia jasa internet itu sudah terbangun cukup baik. Iya. Tinggal kita mengisi. Nah, mengisi ruang-ruang itu. Oke. Ya kan? Nah, kalau ditanya bagaimana tentang potensi ini, bagaimanapun itu tetap harus dilaksanakan secara transparan. Transparan. Balik lagi ya Pak. Iya, Gitu. Masyarakat harus itu tahu gitu. penting. Nah, transparansi itu untuk apa? Untuk menjaga kepercayaan Masyarakat. Oke. Nah, kemudian kalau masyarakat sudah percaya, maka di situ sudah bisa, oh ternyata pungutan yang dikenakan saya kemarin tercatat. Oke. Nah, sekarang belum ada itu, layarnya belum ada. Belum ada. Oke, Nah, nanti akan jadi masukan ya Pak gitu. impian saya di depan balai kota itu, wah, ada layar lebar. Isinya updating. Oke, jadi masyarakat yang lewat nanti mungkin bisa sambil pantau gitu ya Pak. Oke. Perolehan pajak Perolehan pendapatan sampai daerah. dengan Tanggal. saat ini ya. Oke, menarik sekali Pak idenya. Iya. Oke, Itu baik Pak. saya kira Dipasang di- kota-kota belum ada yang Belum ada, oke. Di kantor pos, Mas. apa Pasang mau kantor di pos. titik nol. Oh iya, di wilayah-wilayah yang ini ya Pak, yang Iya. ring satu gitu wilayah ya. publik yang bisa mereka baca. Oke. Jadi ini yang saya kira upaya Ya, sehingga apa? Potensi pendapatan daerah yang terdiri dari pajak PBB, pajak hotel restoran, pajak PBJT, BBJT, kemudian retribusi, parkir, dan lain sebagainya itu termonitor. Masyarakat mesti, oh sekarang uangnya sekian. sekian ya. Sehingga apa? Nah, itu semua kita bertanggungjawabkan. Baik, Oke. Jadi konsep smart city itu intinya menciptakan kota itu lebih efisien, transparan dan responsif ya Pak dalam pemanfaatan teknologi. Nah, jadi menurut saya itu digitalisasi pajak di Kota Yogyakarta ini mencerminkan bahwa Kota Jogja itu serius gitu Pak menjadi sebuah kota yang cerdas atau smart city tadi, begitu ya Pak. Oke, kalau dari Pak Sofyan sendiri nih Pak, apakah ada rencana pengembangan fitur pajak daerah lain Pak JSS ke depannya? Ya pasti. Jadi kita tuh pengen kita kembangkan seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa potensi pajak ini katanya dengan kita dalam rangka Digitalisasi perpajakan. ya artinya kita ingin menggali potensi melalui fitur-fitur baru. Oke. Fitur-fitur yang selama ini barangkali ada yang memang belum tersasar ya Mas ya. Oleh karena fitur-fitur itu diharapkan bisa menambahkan potensi ceruk-ceruk pajak yang memang selama ini memang belum tergarap. Oke, nah Pak, ini baik. kita dorong pemerintah kota untuk menambah fitur-fitur termasuk yang tadi untuk yang memperluas jangkauan bank dari virtual account gitu ya account-nya Pak. juga Oke. salah satunya kemudian termasuk yang fitur-fitur baru. Oke, baik Pak. Berarti lebih ke Kita dukung, memperluas ya. cakupan. Terus cakupan, ya. Oke, baik Pak. Nah, Pak Danang, DPRD kan ikut mengawasi jalannya program nih Pak. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, menurut Bapak, bagaimana DPRD ini memastikan agar transformasi digital ini terus berjalan dan bukan hanya proyek sesaat Pak? Ya, itu tadi visinya harus jelas. Nah, saya memaknai bahwa visi smart city itu bukan punyanya wali kota, bukan punyanya DPRD, tetapi visi smart city itu harus dilaksanakan oleh siapapun. Oke, Pak. Sehingga kalau dikatakan, oh jangan sesaat, oh tidak, ini pasti update. Oke, akan terus berjalan ya Pak. Nah, Dinamis ya Mas ya? pasti Dinamis. mengikuti setiap perkembangan, yang namanya perkembangan digital itu, perkembangannya sudah tidak harian. Oke. Mungkin dalam waktu singkat aja, 1 jam aja sudah ada fitur baru. Oh iya. Ya kan? Nah, bagaimana kita mengupdate ini? Artinya apa? Ini perlu komunikasi antar dinas. Tidak bisa
satu dinas menangani. Oke, berarti harus ada istilahnya sinergi gitu ya Pak ya? Ya, artinya kalau kita sudah punya visi itu antara Dinas Kominfo sebagai pengelola Oke. jaringan, oke. kemudian BPKAD sebagai bertanggung Tanggung jawab jawab, pada keuangan dan keuangan dan pendapatan Pajak, betul, pendapatan daerah. daerah perlu bekerja sama sehingga Ya, dibutuhkan, mendevelop proses digital ini Oke. pasti akan terus mengupdate sesuai dengan kebutuhan. Oke, berarti akan terus improve ke depannya gitu ya Pak, dan kolaborasi antar dinas nih ya Pak ya, Betul. seperti yang Bapak jelaskan. Oke Pak, nah kalau menurut Pak Sofyan nih, gimana DPRD itu menyikapi kebutuhan untuk terus memperbarui regulasi Pak, supaya bisa mengikuti perkembangan teknologi? Kira-kira. Ya, itu tadi. Kita intinya ingin mendorong upaya-upaya untuk mengoptimalisasi perolehan pendapatan, Oke. khususnya dari sektor pajak. Oleh karena itu, segala bentuk regulasi akan kita tempuh untuk mendukung upaya itu. Kalau Pak. tadi optimalisasi dalam rangka fitur-fitur di JSS ya, itu kita dukung. Apa yang memang dibutuhkan untuk itu gitu loh. Kalau dari sisi regulasi memang kita memang betul support ya, kita dari teman-teman pasti otomatis dari Komisi B Mas Danang ya. Ya. Oke Pak, berarti dalam hal ini DPRD Kota Yogyakarta nggak cuma jadi pengawas formalitas begitu ya Pak, tapi benar-benar terjun memastikan bahwa program digital ini akan berjalan konsisten supaya manfaatnya terasa untuk masyarakat. Oke Pak, pokoknya salut banget buat teman-teman Komisi B itu pengawasan yang produktif. Seperti itu. Betul. Baik Pak, keren sekali. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, kalau menurut Pak Danang, apa sih Pak indikator keberhasilan layanan pajak digital dalam mendukung smart city Pak? Jadi indikator keberhasilan. Indikatornya adalah dengan ini yang menarik. Kalau saya ditanya indikator, apa sih indikatornya? Iya. Kita lihat tren pendapatan asli daerah. Oke, tren PAD suatu daerah gitu Pak. Di kota. Ini trennya bagaimana? Oke. Ya, artinya apa? Tren ini karena dipungut dari masyarakat Kota Yogyakarta, ya inilah trennya. Kalau trennya itu bisa naik terus, ya ini kan berarti kan jelas tingkat kepercayaan masyarakat. Kembali lagi saya memberikan apresiasi kepada masyarakat. Bukan pada seolah-olah kita sebagai pengampu kebijakan itu hanya membuat bagaimana polisinya. Bagaimana suatu kebijakan. Manfaatnya kan pasti dirasakan kepada masyarakat. Sekalipun itu tuh kita pungut, tetapi masyarakat tidak merasa berat. Nah, ini indikatornya. Baik Sehingga Pak. Kesadarannya Mas. Iya, berarti kan masyarakat akan percaya, sadar dengan sendirinya. Oh iya, saya punya tanggung jawab. Adanya kewajiban untuk bayar pajak. Kewajiban untuk tidak sekedar membayar pajak, tetapi ini untuk pembangunan Kota Yogyakarta yang menuju ke smart city. Semakin smart pengelolaannya, berarti masyarakat dapat menerima dengan lapang dada, dengan berbesar hati, dengan ikhlas memberikan. Nggak apa-apa lah masyarakat, pemerintahnya juga benar-benar ini. Nah, itu tujuannya. Jadi saya menyampaikan kalau ada transparansi pendapatan real time yang diupdate setiap hari, setiap waktu, itu akan sangat masyarakat pasti bangga dengan apresiasi adanya bayar pajak. Baik Pak. Berarti indikator keberhasilannya adalah adanya tren positif ya Pak, yang akan mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat ini sendiri, dan ini akan menjadi sinyal positif bahwa transformasi digital yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta itu memang berjalan ke arah yang tepat. Oke Pak. Nah, setelah tadi kan kita bahas dari sisi sistem, kebijakan, dan pengawasan nih Pak. Sekarang kita mau geser sedikit nih Pak ke cerita-cerita di lapangan. Kan Sobat Pajak juga mau tahu nih,
gimana sih sebenarnya keadaan di lapangan itu gitu. Nah, karena seberapa besar inovasinya, Pak, tetap yang paling penting itu adalah gimana masyarakat itu bisa menerima dan merespon dan terlibat di dalamnya. Nah, begitu, Pak. Kemudian, Pak Sofyan, saya penasaran nih, Pak. Apa ada cerita atau feedback menarik, Pak, dari masyarakat setelah menggunakan layanan pajak digital ini, Pak? Kalau berdasarkan pengalaman ya, Pak Sofyan. Gimana sih respon masyarakat terhadap transformasi digital pajak ini, Pak? Ya, seperti disampaikan Mas Danang ya, Iya. sehingga mereka tentunya mengapresiasi dengan sistem baru, sistem digital yang sudah dibangun oleh pemerintah kota, salah satunya dengan JSS itu, salah satunya adalah barangkali mereka mencoba sosialisasi, mengajak berarti kepada mau belajar gitu ya, Pak? iya, mensosialisasikan terkait dengan layanan pajak di JSS itu pada teman-temannya. Ini barangkali anak-anak muda ya, anak-anak muda itu seperti, tapi orang-orang tua yang kemudian juga udah mulai digital itu akan ketok tular. Itu salah satu apresiasi dukungan kepada sistem ini yang tadi trennya positif, Pak ya, Mas ya. Trennya perolehan pajak kita itu positif. Nah, itu salah satunya kita melihatnya, itu salah satunya dampak dari sistem digital yang sudah kita terapkan itu di JSS itu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Sofyan ya, Pak, karena saya juga punya pengalaman yang sama nih, Pak. Saya tuh pernah waktu tugas di wilayah itu ketemu ibu-ibu, terus kayak mau mencoba saya ajarin bayar pajak lewat HP. Nah, terus ibu-ibu itu bilang, aduh Mbak, saya tuh gaptek gitu, saya nggak bisa main aplikasi semacam ini gitu. Tapi waktu saya dampingi pelan-pelan, nah ternyata beliau malah semangat, Pak, dan cerita kalau besoknya ternyata ibu-ibu itu malah getok tular ngajarin ke tetangga-tetangganya. Salah satu, betul sekali, Pak. Jadi lucu sekaligus bikin terharu gitu, Pak. Karena dari situ kelihatan kalau misalnya masyarakat Jogja tuh sebenarnya ada kemauan belajar, begitu ya, Pak. Nah, karena asal diberi kesempatan dan bimbingan gitu. Jadi ketika udah ketemu sama sistem digital, masyarakat tuh kayak langsung jatuh cinta gitu, Pak, sama adanya sistem yang udah online sekarang bagaimana ini. kita sebelum mengenal dapat transaksi jual beli online, kemudian kita sudah mengalami sekali transaksi itu nyun sewu, itu akan dengan sendirinya menimbulkan naluri untuk beli. Tiap hari nunggu pintunya dibuka. Saya kira ketika kita buka di fitur layanan pajak di JSS ini, kemudian orang semakin larut masuk ke fitur-fiturnya JSS sekarang, tidak hanya di layanan pajak, dia asik dengan fitur-fitur yang lainnya. Itu salah satu satu memang di era digital ini betul menjadi apa tadi Mas, karena trust ya. Ya, jadi bagaimana membangun kepercayaan dari masyarakat. Akhirnya menurut kesadaran kebanggaan menjadi bagian. Bahwa mereka taat pajak. Berarti yang benar-benar digarisbawahi di sini adalah adanya transparansi agar meningkatkan rasa kepercayaan kesadaran, kebanggaan terlibat di dalam itu. Oke, Pak. Nah, kalau menurut Pak Danang sendiri, Pak, bagaimana masyarakat itu bisa ikut berperan supaya sistem layanan pajak digital ini semakin baik ke depan? Ya, baik. Jadi semua itu tadi kita harus presisi dalam membuat sebuah program. Jadi kalau digital ini mesti di belakangnya adalah suatu program. Nah, program ini yang harus dibuat serinci mungkin, sehingga masyarakat itu dengan mudah memanfaatkan dari informasi, dari data yang dia buat, dari kewajiban yang mungkin, dibuat aplikasi itu sendiri. Nah, sehingga semua ini perlu dipersiapkan secara matang, sedapat mungkin untuk memudahkan. Ya kan? Nah, kembali lagi pada digitalisasi. Itu marwahnya adalah mempermudah ya, bukan Pak, masyarakat. Mempersulit. Betul sekali, Pak. Ini kan ke depannya. Saya pernah mengikuti suatu seminar menarik di situ. Saya cuma ditanya, apakah kita sudah menikmati sarana kemudahan digital itu? Kemudian saya ditanya,
di dompetnya Bapak ada berapa kartu. Menarik sekali. Ya kan? Ada berapa kartu. Oke. Kalau ini sudah terproteksi dengan secara baik, nggak perlu banyak kartu. Nggak ngerti. Iya. Satu kartu bisa untuk apa-apa. Oke, bisa untuk banyak hal ya, Pak. Untuk bayar pajak, untuk Belanja online mungkin. online dan lain sebagainya. Iya. Nah, ini menuju ke arah sana. Oke. Sehingga besok kalau bikin dompet nggak tebel-tebel. Karena udah kan satu untuk semua. Satu untuk semua. Iya. Pakai HP aja Mas Dadang. Iya. Kan transaksinya Iya. menjadi seperti itu. Iya, semakin mudah ya, Pak. Tujuannya Semakin sini. kan memudahkan. Memudahkan, baik. Bukan menyulitkan. Oke. Nah, sehingga apa? Tantangannya itu. Ya. Nggak bisa hanya satu dinas. Oke. Kembali lagi. Ya, jadi adanya kolaborasi. Ada kolaborasi semuanya. Baik, Pak. Menuju ke sana. Oke, ya menarik sekali ya Pak. Jadi intinya adalah di sini digitalisasi itu adalah memudahkan, Ya. memudahkan masyarakat. Oke, terakhir nih Pak Danang sebagai penutup, kira-kira pesan apa Pak yang ingin Bapak sampaikan ke Sobat Pajak Yogyakarta soal kemudahan membayar pajak lewat layanan digital, Pak? Ya, baik. Jadi ini tadi kan saya, tapi ini dikira Pak Sofyan saya. Iya. Jadi gini, Sobat Pajak Kota Yogyakarta, percayalah, kami akan selalu berada di dekat masyarakat. Oke. Wajib pajak terutama. Selalu mendampingi masyarakat Ya. dalam setiap Kami proses. akan gitu ya, Pak? terbuka. Oke. Dengan beberapa persoalan. Nah, tentang kekurang presisian membuat program dan lain sebagainya itu adalah perkembangan. Oke. Tetapi yakinlah bahwa pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini akan mempermudah layanan pembayaran pajak itu ke depan, dan kita bertanggung jawab mewujudkan transparansi pendapatan asli daerah yang dipungut dari warga Kota Yogyakarta. Oke, baik Pak. Kalau dari Pak Sofyan sendiri nih Pak, mungkin Bapak bisa memberikan pesan-pesan untuk sobat pajak Kota Yogyakarta, Pak. Sobat pajak Kota Yogyakarta. Ya. Jadi kami ingin membantu Bapak Ibu semuanya, para wajib pajak, untuk bisa membayar pajak dengan mudah, nyaman, transparan, dan pokoknya menyenangkan seperti itu. Gitu nih. Cukup ya? Cukup, berarti DPRD juga tetap mengawasi dan melakukan pendekatan dan pendampingan dan tetap turun ke masyarakat, begitu ya Pak? Oke, kalau kita tarik benang merah dari obrolan kita hari ini, jelas bahwa transformasi layanan pajak daerah digitalisasi ini membawa dampak yang sangat positif untuk kemajuan Kota Jogja sebagai branding smart city, begitu ya Pak. Nah, dulu prosesnya serba manual, terasa semakin akrab, tapi juga memakan waktu dan tenaga. Kemudian kini dengan kehadiran JSS dan kanal pembayaran pajak daerah online lainnya, semuanya jadi lebih mudah, efisien, dan transparan. Tapi tentu saja tetap diperlukan adanya kolaborasi antara masyarakat, dinas, maupun dari Bapak Ibu dari anggota DPRD Kota Yogyakarta. Baik. Kemudian yang paling penting dari semua ini adalah adanya gotong royong digital ketika pemerintah dan masyarakat bersatu demi menghadirkan layanan publik yang semakin ramah, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oke, segitu dulu Bapak obrolan kita hari ini. Ya, nambahin Mbak. Iya, monggo Pak. Ini HUT Kota Yogyakarta. Oh iya, hari ini ulang tahun hari yang ini ulang tahun 269. ke 269, saya kira di usia yang sudah cukup ini, nah, Kota Yogyakarta menyemangatkan jargonnya. Segoro Amarto. Segoro Amarto ini wujud dari semangat gotong royong untuk memajukan
Kota Yogyakarta. Oke. Saya kira itu dari saya. Iya, oke, terima kasih sekali Pak. Guys, gitu dulu obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Sobat Pajak yang sudah mendengarkan episode spesial dari podcast Opoyo hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Sofyan dan Pak Danang sama-sama. atas Ya, sama-sama. waktunya, Assalamualaikum. ya, atas insight-nya dan berbagi pengalaman yang berharga hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bikin semakin paham dan semangat ikut berkontribusi terhadap pembangunan Kota Yogyakarta ya Pak. Nah, jangan lupa untuk memanfaatkan aplikasi Jogja Smart Service sebagai kanal pembayaran dan layanan publik berkaitan dengan pajak. Saya Sinta Pratnyasari, pamit undur diri. Bayar pajak mudah, Jogja makin istimewa. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.